Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan belajar, kegiatan perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, salat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, dan semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Langsung saja, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep Islam normatif yang beranggotakan Muhammad Fathur Rahman dengan NIM 201200347 dengan Mbak Naila Muadib Minhatul Ulum dengan NIM 20200120355. Langsung saja pengertian Islam normatif. Nah, apa toh Islam normatif? Kata normatif berasal dari bahasa Inggris, artinya yang norm, yang secara harfiah berarti norma, ajaran, aturan, hukum, ketentuan yang pasti. Selanjutnya, kata normatif digunakan untuk memberikan sifat atau corak terhadap ajaran Islam. Ajaran yang bersifat normatif adalah ajaran yang bersumber dari agama-agama di dunia, termasuk agama Islam yang merupakan ajaran yang dapat menyelamatkan manusia dari keterpurukan hidup dan kesesatan. Islam sebagai wahyu. Islam sebagai agama wahyu merupakan sumber pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi Islam menggunakan metode pendekatan sistem nilai sebagaimana yang tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam yang berupa Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Selanjutnya, universalitas ajaran Islam. Menurut teori Qaradawi tentang Islam universal, Islam adalah agama rasional yang diturunkan seluruh manusia yang berakal. Jadi, yang menurut teori Qaradawi ini, Islam itu agama rasional atau dapat dipikirkan oleh akal, diturunkan oleh seluruh manusia yang berakal. Jadi, bisa dipahami ya. Selanjutnya, Islam menghormati masalah-masalah dunia karena ditunjukkan untuk kemakmuran bumi, rahmatan lil alamin. Islam diturunkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran bumi. Kemanusiaan membutuhkan keseimbangan yang hanya dapat diperoleh dari Islam karena mengajarkan hubungan saling melengkapi antara agama dan dunia, roh dan materi, serta keduniaan dan keakhiratan. Islam berlaku universal karena menyuruh kepada seluruh manusia. Nah, menurut Baisat, 4 aspek utama universalisme Islam adalah metafisik, agama, sosiologi, dan politik. Monoteisme mengandung adanya suatu orde yang satu dan menyeluruh. Hukum yang abadi adalah universal. Islam menegaskan universalisasi prinsip-prinsip moral sehingga dapat diterapkan di lingkungan dengan kultur berbeda-beda. Islam menghargai perbedaan dengan mengedepankan prinsip harmonis, bukan kekaburan. Ciri-ciri universalis Islam, yang pertama, agama Allah. Nah, agama Islam bersumber dari Allah SWT. Yang kedua, mencakup aspek seluruh kehidupan, baik individu, masyarakat, dan bernegara. Selanjutnya, berlaku untuk semua umat di akhir zaman. Agama Islam berlaku dari zaman dahulu sampai akhir zaman, sesuai dengan fitrah manusia. Menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya, menjaga rahmat bagi alam semesta, dan berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini, menjanjikan al-jaza.
selanjutnya yaitu mengenai sistem kepercayaan Islam. Islam yang bercorak normatif ini tidak mau peduli dengan kenyataan bahwa untuk dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik, perlu pengalaman Islam dalam sejarah. Selain itu, Islam normatif hanya mementingkan keunggulan ajaran yang ada di dalam wahyu saja. Sedangkan keadaan penganut Islam yang dalam kenyataan tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan tanpa tidak dipedulikan. Yang kedua yaitu sistem peribadatan Islam. Ibadah kadang-kadang berarti tanasuk dan ta'aluh, seperti sujud, ruku, dan sholat. Doa juga termasuk ke dalam ibadah dan juga termasuk ke dalam apa yang dinamakan doa adalah istighosah. Istighosah kepada makhluk yang tidak memiliki kemampuan apa-apa melainkan Allah semata. Itu termasuk ke dalam makna ibadah yang tak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai konsep Islam normatif. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.